Ada seorang raja di sebuah kerajaan besar pergi berburu dengan salah satu pengawalnya. Di tengah hutan, raja itu terjatuh dari kudanya dan telunjuknya patah, terkena benturan yang sangat keras. Pengawalnya berusaha untuk menghibur sang raja. Tapi karena kesakitan, sang raja itu tetap merasa sedih. Pengawalnya merasa bingung, dan di tengah kebingungannya, dia spontan mengatakan, segala sesuatu ada hikmahnya. Raja sangat marah mendengar kalimat tersebut, dan sampai di kerajaan, dia langsung memenjarakan pengawal itu. Setelah telunjuk raja sembuh, dia kemudian pergi berburu lagi, tapi didampingi oleh pengawal yang baru. Namun, mereka tersesat dalam hutan, dan raja serta pengawalnya itu ditangkap oleh sekelompok kaum primitif penguasa hutan tersebut. Ternyata, raja akan menjadi tumbal untuk dipersembahkan dalam sebuah ritual. Tapi, setelah kaum primitif itu mengetahui bahwa raja itu tidak mempunyai telunjuk, raja itu diusir karena dianggap tidak pantas untuk menjadi tumbal karena dia dinilai cacat. Sang raja akhirnya dilepaskan. Dia pulang, dan di jalan dia teringat kata pengawalnya yang dulu. Dan pengawalnya yang dulu itu pun langsung dibebaskan. Setelah raja menceritakan apa yang terjadi, pengawalnya pun langsung mengucapkan terima kasih karena dia sudah dipenjara. Sang raja bertanya, "Kenapa bisa begitu?" Pengawalnya pun berkata, "Kalau saya tidak dipenjara, mungkin sayalah yang menjadi korban dari suku primitif itu." Maksud dari cerita tadi adalah, banyak orang berpikir bahwa hal buruk yang terjadi dalam hidup kita adalah sebuah kesialan yang harus dikutuk. Mereka lupa bahwa ternyata hal buruk tersebut ternyata memiliki banyak sekali hikmah yang bisa dipetik. Frustasi hingga menganggap diri tidak berguna adalah pelampiasan yang umum yang dilakukan ketika orang-orang bertemu dengan yang namanya pengalaman buruk. Lantas, hikmah dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sebuah pengalaman buruk? Yang pertama, ketika ketenangan terganggu, disitulah kita belajar arti kesabaran. Namanya juga hidup, selalu ada saja cobaan yang mengganggu ketenanganmu, yang membuat kita pusing tujuh keliling menghadapi hal tersebut. Ketenangan yang kamu cari, sewaktu-waktu akan diganggu oleh entah masalah kantor, hubungan dengan teman yang bermasalah, tugas kuliah yang tidak selesai-selesai, dan berbagai macam masalah lainnya. Dari situlah kita belajar untuk menjadi jeli dan peka bahwa masalah tersebut bukan sebuah neraka yang akan melahap kita selamanya. Itu menjadi bukti bahwa kamu harus belajar lebih sabar untuk menghadapi berbagai masalah hidup. Jangan terlalu pusing dan frustrasi. Semuanya pasti ada hikmahnya. Yang kedua, emosi yang tidak dapat kita kontrol pada akhirnya akan mengajarkan kita arti memaafkan. Semua orang punya batas toleransi emosi. Ketika pada batasan tertentu dia tidak bisa menahannya lagi, maka meledaklah emosi tersebut menjadi tidak terkontrol. Hal ini sering dialami oleh banyak orang yang merasa tidak bisa menahan kesabarannya lagi. Meledaknya emosi seolah menjadi pelampiasan untuk membuat hatinya lega. Tetapi jangan anggap dengan memuncaknya amarah itu tidak akan memberi pelajaran yang bisa kita ambil. Setelah meredanya emosi dan kembali dingin pemikiran kita, seiring berjalannya waktu, kata maaf adalah hal yang sangat berarti. Tidak semuanya bisa diselesaikan dengan emosi yang meledak. Pada akhirnya, semua membutuhkan kata maaf untuk menyambung kembali hubungan yang lebih baik. Yang ketiga, kesulitan yang kamu hadapi adalah pintu untukmu untuk menjadi lebih mandiri dan kuat. Di balik setiap kesulitan selalu ada penyelesaian. Tidak ada manusia yang diberikan kesulitan melebihi daripada kemampuannya untuk menyelesaikan. Justru dari kesulitan tersebutlah lahir yang namanya kemandirian, dan itulah yang membuat dirimu menjadi kuat. Semua manusia memang harus melalui fase yang sulit sebelum menjadi yang terbaik. Jadi jangan mengeluh, nikmati saja. Yang keempat, apa yang tidak bisa kamu kontrol mengajarkanmu arti merelakan. Orang yang tidak mencintai kita
kita kalah dalam lomba, orang-orang mencibir kita. Semua itu adalah hal-hal yang cukup sulit untuk kita kontrol. Kamu tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, yang seperti diinginkan oleh orang lain. Salah satu solusinya adalah kamu harus belajar untuk merelakan. Kamu harus paham bahwa kamu adalah manusia biasa yang selalu punya salah. Dengan merelakan, kamu akan berdamai dengan kekuranganmu dan hal-hal negatif yang diberikan orang lain kepadamu. Yang kelima, gagalmu adalah pelajaran untuk suksesmu di masa depan. Gagal, dan gagal terus, kamu sampai frustrasi dengan yang namanya kegagalan. Memang yang namanya gagal tidak pernah menyenangkan, selalu diiringi dengan rasa sedih dan patah hati. Namun, jangan selalu memandang buruk tentang sebuah kegagalan. Justru, gagalmu adalah sebuah pelajaran yang berharga untuk suksesmu di masa depan. Yakinlah bahwa semua orang sukses di dunia ini lahir dari sebuah kegagalan. Dari gagal tersebutlah orang-orang sukses belajar bahwa mereka bisa menjadi lebih baik dengan terus mencoba dan berusaha. Hal buruk tidak melulu pertanda negatif. Setiap kesulitan yang kita hadapi saat ini sebenarnya dapat menjadi kesempatan kita untuk belajar dan bertumbuh sebagai individu yang kuat. Seringkali, kegagalan atau hal yang buruk yang kita alami mendorong kita untuk mencari jalan alternatif atau mencoba hal-hal baru yang sebelumnya kita tidak pertimbangkan. Dalam prosesnya, kita mungkin menemukan passion baru, bakat terbendam, atau peluang yang tidak terduga. Hal buruk dapat mengguncang rutinitas dan mengubah arah hidup kita secara positif. Jadi, jangan takut untuk mencari jalan baru ketika terjatuh. Karena mungkin justru disitulah kita menemukan kebahagiaan sejati. Pada akhirnya, kita harus mengingat bahwa hidup terdiri dari berbagai macam pengalaman. Baik itu pengalaman buruk ataupun pengalaman yang baik. Hal buruk adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Dan tanpa itu, kita tidak akan bisa menghargai kebaikan yang ada. Setiap kesulitan yang kita alami membentuk kita untuk menjadi individu yang tangguh. Teman-teman sekalian, mungkin ada dari beberapa kita sering mengalami hal-hal buruk dalam hidup kita. Tapi ketahuilah bahwa hal-hal buruk tersebut insya Allah menjadi hal baik yang tertunda. Yang kita lakukan sekarang adalah selalu bersyukur dalam kondisi apapun yang kita alami sekarang. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat.